Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Yayu Karlina, SEMM. Saya adalah dosen STIE Dwi Mulia dengan nomor NIDN 042 305 8402. Saya dengan cabang ilmu manajemen keuangan. Saat ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu dengan bidang keahlian manajemen keuangan. Pencapaian pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh dalam kegiatan kerja manajemen keuangan. Mahasiswa mampu menunjukkan karakter jujur dalam kegiatan kerja manajemen keuangan perusahaan dan sebagai entrepreneur. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisa keputusan real investment dalam perusahaan. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen keuangan adalah berisi konsep dasar pengelolaan keuangan perusahaan terkait dengan pengembangan pengelolaan keuangan, tanggung jawab manajer keuangan, analisa laporan keuangan, teknik lingkungan keuangan, modal, penganggaran modal, analisa arus proyek. Metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode diskusi kelompok, yaitu pembahasan masalah manajemen keuangan guna menyiapkan diri sebagai pekerja pada perusahaan maupun entrepreneur oleh sejumlah anggota kelompok untuk pencapaian kesepakatan. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita belajar tentang manajemen keuangan. Ya. Ada yang tahu apa sih manajemen keuangan itu sendiri? Yang pasti kalian tahu manajemen keuangan terdiri dari apa aja. Kita akan belajar tentang ruang lingkup manajemen keuangan itu sendiri, fungsi dari manajemen keuangan sendiri, ya, dan artinya bagi siapa aja yang biasanya memakai manajemen keuangan atau pelaporan keuangan. Isi dari manajemen keuangan itu adalah pelaporan keuangan, ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya mau absen terlebih dahulu. Baik. Salsabila Aulia Rifan. Aulia Badila Febrianti dan Nasa Putra. Irma Kuliah Esi Ismi Novita Sari Stella Nur Asia Yuliati. Baik, terima kasih. Nah, kita langsung mulai saja dari pelajaran manajemen keuangan. Apa sih arti penting pelaporan keuangan? Ada yang tahu untuk apa sih pelaporan keuangan itu dibuat? Kalau perusahaan nih, atau seorang entrepreneur deh, buat apa sih pelaporan keuangan itu dibuat? Pastinya untuk membaca bagaimana sih kesehatan dari perusahaan tersebut, betul ya? Gimana sih perusahaan itu bisa berkembang atau enggak, profit atau enggak? Itu kan sebetulnya, ya. Dari pelaporan keuangan itu sendiri yang paling penting adalah bagaimana perusahaan itu adalah sehat atau tidak. Ya. Apalagi kita biasanya perusahaan itu bisa melihat dari bagaimana sih profitnya. Tahun dari tahun dan tahun ke depannya apakah profitnya itu naik atau turun. Dan selain itu banyak lagi yang harus kita baca di laporan keuangan. Nanti ada di dalamnya berbagai macam yang harus kita bisa baca dari laporan keuangan itu sendiri. Ada yang tahu di laporan keuangan itu sendiri ada apa aja? Yang tahu nggak? Iya. Oke, laba rugi, neraca, kas. Betul.
Itu yang harus kita pelajari nanti. Next ke depannya kita akan belajar tentang bagaimana sih membaca yang namanya laba rugi. Bagaimana sih kita akan membaca yang namanya neraca. Bagaimana sih kita akan membaca tentang arus kas. Itu yang ada di dalam manajemen keuangan. Itu adalah jantung dari pelaporan keuangan itu sendiri. Gitu ya. Dari salah satu bagaimana nanti bisa melihat pentingnya pelaporan keuangan ini sendiri bagi nanti siapa aja penggunanya. Ya, teman-teman, itu semua. Di sini nanti kita akan tahu pentingnya pelaporan keuangan bagi siapa aja. Laporan keuangan itu dibuat untuk siapa aja dan siapa sih penggunanya? Siapa sih yang kira-kira pihak-pihak yang memang membutuhkan pelaporan keuangan itu sendiri? Itu salah satunya adalah pihak manajemen. Pihak manajemen itu siapa? Ya, yang mengatur jalannya perusahaan. Itu adalah salah satu bagian dari pihak manajemen namanya. Ya, untuk apa? Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi dan pengembangan karir dari manajemen itu sendiri. Kayak gimana sih itu kinerja perusahaan? Mau tahu kayak gimana sih kinerja perusahaan dibuat yang diatur oleh manajemen di dalamnya? Itu. Jadi di satu perusahaan itu kan ada manajemen. Manajemen itu salah satunya direktur, ada manajemen, ada manajernya, ada stafnya, ya. Dan itu semua bagian dari manajemen. Apakah manajemen ini baik atau tidak untuk mengatur suatu perusahaan, berhasil atau tidak, berkembang atau tidak perusahaan ini. Dan ada lagi untuk pemegang saham. Ini paling penting. Penting banget bagi investor. Pemegang saham itu investor bisa disebut. Untuk apa? Untuk mengetahui kinerja perusahaan. Sama seperti pihak manajemen itu sendiri. Dan ada sisi lain, siapa tahu mereka mau investasi atau ekspansi atau mereka mau menanamkan modalnya kembali, gitu ya. Adapun nanti kalau misalnya ada kerugian kita mau jual lagi sahamnya, penambahan sahamnya berapa lagi untuk saat ini? Karena kalau perusahaan itu bertumbuh, maju, artinya saham yang ada di dalamnya itu akan nilainya akan bertambah. Itu yang menjadi patokan bagi investor atau pemegang saham mengetahui seberapa sehatnya perusahaan tersebut. Gitu. Ya, keamanan investasi mereka di satu perusahaan itu kayak gimana sih? Safety apa enggak? Bagus apa enggak? Harus dipertahankan apa enggak? Apa kalau misalnya sudah defisit apa harus dijual? Apa akan dibeli dengan pihak lain? Apakah akan IPO? Itu untuk salah satu pemegang saham mengetahui laporan keuangan tersebut. Bagi kreditor, apa sih kreditor? Ada yang tahu? Ya, seperti pinjaman ya. Nah, ya. Baik, perusahaan itu terkadang butuh yang namanya tambahan modal. Ya, tambahan modal itu bisa dari lembaga keuangan, bisa secara pribadi atau menjual saham. Gitu ya. Nah, mereka untuk meminjamkan modal itu mereka harus melihat dari laporan keuangannya tentunya. Ya, baik apa enggak. Dia akan pinjamkan berapa persen untuk pinjaman kepada sebuah perusahaan tersebut. Jadi bagi kreditor, bagi lembaga keuangan itu perlu banget untuk melihat seberapa bagus laporan keuangan tersebut. Bagi government, nah ini ya biasanya kejar-kejaran antara perusahaan dengan government, pemerintah, yaitu di pajak. Ya, apalagi perusahaan wajib pajak, kontrak, itu penting banget, gitu ya. Karena memang setiap bulannya kita harus melaporkan pajak dan 1 tahun kita harus melaporkan pajak tahunan dari perusahaan tersebut. Bagi karyawan, ada ya kepentingannya bagi karyawan dalam laporan keuangan itu? Pastinya seorang karyawan yang bekerja, setelah itu bekerja selesai, apa sih yang didapat dari karyawan? Kayak cuma bekerja, gaji selesai. Enggak. Apa sih untuk motivasi kita dalam kedepannya? Apa sih yang mau kita capai? Ngapain sih kita kerja di satu perusahaan kalau kita tidak ada pencapaian? Nah, laporan keuangan ini ada fungsinya bagi si karyawan tersebut. Gitu. Motivasi paling penting. Kalau perusahaan itu profit, ada kenaikan profit dari tahun ke tahunnya, otomatis ada sesuatu yang akan dibagi kepada karyawan sesuai dengan profit tersebut. Gitu.
Jadi ada satu motivasi, ya entah itu bonus, entah itu nanti dalam bentuknya reward atau apapun gitu. Kalau perusahaan itu bertumbuh, artinya ada yang akan dihasilkan atau ada yang didapatkan dari si karyawan tersebut. Misalkan profitnya tahun ini perusahaan dapat 10%, berapa ya reward yang akan diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya? Apa berupa reward atau berupa misalnya, oh ya karena perusahaan ini bertumbuh 10%, jadi semua karyawannya kita berikan bonus sebesar 10% atau 2 kali lipatnya. Dan next berikutnya, untuk tahun berikutnya, karena tahun ini dapat 10%, kenaikan tahun depan, target kita tahun depan adalah 20% kenaikannya. Maka nanti berikutnya, kalau perusahaan itu dapat 20% keuntungan, karyawan pun akan dapat 3 kali lipat gaji, misalnya dalam bentuk bonus. Seperti itu. Jadi itu penting banget bagi karyawan, bagi keamanan kerja. Jadi mereka merasakan, oh iya ya, ada yang kita rasakan setelah kita bekerja dari selama 1 tahun. Seperti itu. Syarat-syarat pelaporan keuangan itu adalah relevan, ya, yang harus ada hubungannya dengan pihak-pihak yang mengambil keputusan, harus relevan bagi pengambil keputusan seperti investor atau manajemen yang ada di dalamnya. Dapat dimengerti, artinya laporan keuangan itu dapat dimengerti, tidak acak-acakan. Dari awal sampai jadi laporan keuangan itu harus baik. Artinya dari awal itu mana bukti transaksinya, nanti akan dijadikan di jurnal, akan dilaporkan menjadi laporan keuangan. Itu harus kita bisa baca. Kalau berantakan, acak-acakan, yang mana yang harus dimutasikan, yang tidak, itu semua tidak akan terbaca nanti, gitu ya. Daya uji netral, gitu ya, sifatnya umum, objektif, tepat waktu. Keuangan itu harus tepat waktu, tidak lagi laporan keuangan itu mulur-mulur waktunya. Setiap perusahaan harus membuat laporan keuangan secara kontinu setiap 1 bulan sekali. Ada jangka pendeknya 1 tahun, jangka menengah 3 tahun, jangka panjang 5 tahun. Ya, tapi di setiap perusahaan kita harus dan wajib membuat laporan keuangan minimal 1 bulan sekali. Laporan itu harus dilaporkan dan dibuat. Jangan sampai 1 bulan berangsur tidak dibuat, kedua bulan tidak dibuat, ketiga bulan tidak dibuat, akhirnya nanti berantakan. Itu wajib hukumnya bagi laporan keuangan dibuat selama 1 bulan minimal. Ada daya banding. Daya banding itu adalah bisa dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Itu adalah daya banding. Lengkap, semuanya ada, bukti transaksinya ada, jurnalnya ada, buku besarnya ada, penyusutannya ada, semua ada dan lengkap di situ. Ada neracanya, ada laporan baginya, salah satu nanti komponen-komponen yang ada di dalam bagian laporan keuangan. Nah, kita lihat manajemen keuangan ini, bidangnya adalah di mana sih dipakainya manajemen keuangan ini? Gitu ya, apa sih, siapa aja sih yang memakai dari manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu ada di bidang keuangan, itu ada pasar modal, ada pasar uang, dan investasi. Kita bisa melihat dari fungsinya manajemen keuangan itu untuk pasar modal, pasar uang, dan investasi. Dan siapa sih jenis pembisnis yang memakai? Itu ada perbankan, ada institusi keuangan, ada perusahaan industri, retail, dan government atau pemerintah. Semua ini memakai manajemen keuangan. Jadi ini paling penting, poin paling penting. Yang ada di dalamnya manajemen keuangan itu ini semua. Pemakaiannya adalah jenis-jenis bisnisnya adalah ini, dan bidang keuangannya adalah 3 ini. Memakai keuangan, ya, manajemen keuangan. Ini sangat penting sekali. Mereka pasti punya yang namanya manajemen keuangan. Nah, di sini paling penting, teman-teman semua. Fungsi dari perusahaan itu di dalamnya ada pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Ini adalah fungsi-fungsi perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu manajemennya terdiri dari pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Ingat ya, jangan sampai salah. Ini fungsi dari perusahaan. Tapi kalau fungsi dari manajemen, ada yang tahu, pasti ada yang ingat fungsi manajemen.
planning, organisasi, saving, implementasi, dan audit. Nah, itu bagian dari fungsi manajemen. Artinya apa? Artinya sama. Fungsi dari perusahaan di dalamnya sebagai orang pemasaran, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer personalia, produksi atau keuangan, itu melakukan fungsi manajemennya masing-masing. Gitu, paham ya? Paham sampai sini? Ya. Jadi mereka fungsi-fungsi perusahaan ini yang ada di dalam ini, mereka melakukan fungsi manajemennya masing-masing di setiap departemennya. Ya. Nah, yang kita bahas adalah fungsi manajemen keuangan ini sendiri. Gimana? Planningnya seperti apa ya manajemen keuangan? Apa ya yang dibuat dari planning dari manajemen keuangan? Apa ya fungsi dari organisasi sebagai fungsi manajemennya keuangan? Nah, ini yang kita akan bahas di sini. Jadi nanti ada fungsi manajemen sebagai planning. Apa yang dibuat dari manajemen keuangan sebagai planning? Artinya kita sebagai sebagai manajemen keuangan atau manajer keuangan untuk planning itu akan membuat suatu plan, rencana keuangan untuk misalnya tahun depan. Itu fungsi manajemen keuangan di planning atau perencanaan. Gitu ya. Kita akan membuat rencana tahun depan, anggaran tahun depan itu kayak apa? Gitu. Ya. Fungsi organisasi itu seperti apa? Kontrolnya seperti apa? Implementasinya seperti apa? Gitu. Ini salah satu adalah fungsi-fungsi dari manajemen keuangan. Nah, sampai sini dulu ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alman Ariadi. Di sini saya akan bertanya, jika kita akan investasi, apakah yang harus dianalisa dalam laporan keuangan? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Jika kita mau investasi di satu perusahaan, apa sih yang harus kita baca? Gitu ya. Sebelum kita mengetahui ini layak apa enggak perusahaan ini kita beli. Kalau nggak layak, kalau saya beli tapi ternyata dalamnya bobrok atau nggak layak, akhirnya nanti akan ada rugi, betul ya? Gitu. Karena yang namanya investasi atau membeli suatu perusahaan itu yang maunya untung ya atau profit ya, karena dari tadi salah satunya ada fungsi manajemen. Nah, sebagai manajer keuangan itu saya tadi bilang harus bisa membaca laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi neraca. Laba rugi terdiri dari pendapatan dan biaya. Akan terlihat berapa sih profitnya. Apakah profit itu akan sesuai dengan yang ada di laci? Belum tentu. Profit yang tertera di dalam laba rugi itu belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam kas dan banknya. Gitu. Karena itu kita harus membaca yang namanya ada neraca. Ya, apakah perusahaan ini punya hutang? Apakah perusahaan ini punya piutang? Ya, hutang dan hutang beda ya. Sama kan. Berapa sih adanya kas di banknya? Ada nggak uangnya? Di banknya ada nggak uangnya? Di kasnya ada apa nggak uangnya? Itu salah satunya yang harus kita baca. Neraca pun harus kita baca apa aja sih asetnya, berupa apa aja asetnya. Itu semua akan ada di neraca. Maka jangan hanya cuma melihat laba rugi, tapi di neraca itu sangat penting. Terkadang hanya cuma melihat orang-orang hanya sekitar mata, oh ya profit ya, setiap tahun profit ya. Ternyata uangnya nggak ada di laci. Itu bahaya, gitu ya. Oh ternyata mereka nggak punya aset. Selama ini profit tapi mereka nggak punya aset, nggak berkembang. Ternyata mereka punya hutang banyak. Itu masalah. Gitu. Punya piutang yang tidak tertagih banyak, gitu di dalamnya. Oh ya ada piutang, tapi piutang ini udah lama. Berarti piutang yang tidak tertagih. Kenapa tidak tertagih? Berarti ada masalah di sana di dalamnya. Gitu. Oke. Siapa lagi yang akan bertanya? Perkenalkan, nama saya Yulianti. Dalam sebuah perusahaan pastinya selalu ada manajer keuangan. Nah, sebagai manajer keuangan, dia ada fungsi kontrol ya. Bagaimana cara mengontrol keuangan tersebut Bu, agar si perusahaan ini apakah sehat atau tidak gitu. Terima kasih. Yang terakhir saya bahas tadi, bagaimana sih cara mengkontrol dari keuangan itu sendiri? Di keuangan itu sendiri awal tahun biasanya perusahaan itu membuat suatu target pendapatan atau pengeluaran yang namanya anggaran, gitu ya. Target anggaran yang
target profit kita, berapa sih target pemasaran kita, berapa sih target produksi yang akan kita lakukan. Di situ ada yang namanya anggaran, semua kita bahas di sana dan kita tumpahkan di dalam satu anggaran. Jadi dalam setiap departemen, semua departemen ada fungsi-fungsi perusahaan ini, mereka membuat suatu perencanaan dan yang nanti akan di perencanaan-perencanaan yang akan mereka kerjakan dalam 1 tahun ke depan, dan itu ada nominal uangnya, betul ya? Ada nominal uangnya. Nah, nominal uangnya itu yang akan kita tumpahkan di keuangan. Ternyata berapa sih kebutuhan dari pemasaran? Berapa sih kebutuhan dari personalia? Pemasaran terdiri apa aja? Berapa sih target mereka jual? Berapa sih target kita untuk di personalia? Berapa sih target besok untuk SDM yang ada? Apakah ada pengurangan karyawan? Apakah ada penambahan karyawan? Apakah ada nanti tunjangan karyawan yang akan ditambahkan? Apakah ada kenaikan gaji? Misalnya seperti itu. Itu ada di personalia. Gitu. Nanti produksi. Biaya produksi itu terdiri dari apa aja? Misalnya bahan bakunya, tahun depan itu ada kenaikan apa enggak, atau misalkan bahan bakunya bertambah atau seperti apa, nanti ada di sana di dalam anggaran di produksi. Setelah semuanya disatukan, itu ditumpahkan di manajer keuangan, di manajemen keuangan menjadi satu anggaran dari semua fungsi di perusahaan tersebut. Nah, setelah itu baru kita buat anggarannya dalam 1 tahun ke depan. Disitulah peran manajer keuangan mengkontrol jangan sampai ada yang kelebihan dari budget tersebut. Setelah dibuat anggarannya sudah kita semua rapat, kita satukan, oke, dari pemasaran budgetnya sekian, dari produksi budget sekian, dari personalia budget sekian, semuanya ditumpahkan menjadi satu. Dan di situ peran kontrolnya soal manajer keuangan jangan sampai ada yang lebih. Kalau yang kurang berarti kita harus peran manajer keuangan itu harus bertindak seperti apa, bagaimana solusinya, dan nanti seperti apa dibicarakan kembali. Seperti itu perannya. Jadi jangan sampai ada yang yang melebihi budget pengeluaran, kita harus seperti apa nih? Oh ya, ternyata bulan ini kita penjualan kita tidak mencapai target nih. Oh ya, harus seperti apa nih? Sedangkan pengeluaran atau biaya kita bayar keluar terus, gitu, melebihi budgetnya. Oh ya, ternyata kita harus seperti apa? Itu adalah peran penting dari manajer keuangan. Selalu mengingatkan dari fungsi-fungsi perusahaan di departemen tersebut. Cukup? Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan, saya Ismi Agustin. Apa yang dimaksud daya banding dalam pelaporan keuangan? Mohon penjelasannya, Mas. Baik, daya banding. Oke, seperti ini ya. Daya banding itu dari pelaporan keuangan, misalnya kalau laporan bulanan. Ini perbandingan, kalau bulanan itu antara bulan Januari Februari. Semisal kalian membuat pelaporan bulan Februari 2026, berarti pembandingnya adalah Januari. Ya, itu kalau bulanan. Kalau yang Januarinya mana? Januarinya berarti Desember 2025. Ya, ini laporan bulanan. Ya, tapi jika laporan tahunan, daya bandingnya adalah tahun 2025, 2026. Ini Desember, ini 2025. Itu namanya daya banding. Jadi kalau laporan bulanan itu Desember, kalau Januari daya bandingnya adalah Desember 2025, next ke belakangnya. Jadi kita bacanya adalah berapa sih profit di bulan Desember dibanding dengan Januari, ada kenaikan apa tidak? Sama, next berikutnya juga begitu. Februari 2026 sekarang misalnya, berarti perbandingan dari Januari 2026 profitnya akan naik atau tidak? Sesuai tidak dengan anggaran, dan ada anggaran juga di sini. 2026 anggarannya bulan Februari. Gitu. Jadi ini daya banding itu seperti ini. Kalau kalian bikin laporan keuangan, daya bandingnya ini wajib.
Ya, jadi kita bisa baca laporan bulanan bulan Februari 2026 totalnya sekian, dibandingkan dengan bulan Januari ada kenaikan atau ada penurunan. Dengan anggarannya bulan Februari 2026 ternyata kita loss, misalnya tidak mencapai target. Di mana tidak mencapai targetnya? Apa di pendapatan atau di biaya? Di biayanya loss. Ternyata anggarannya di biayanya harusnya 500, ternyata di bulan Februari biayanya adalah sampai 700-800, berarti ada loss di biaya. Itu dari anggaran. Tapi kalau di runut ke belakang di bulan Januari ternyata ada efisiensi nih di biayanya. Oh, ternyata permasalahannya ada di bulan Februari. Kenapa bulan Februari biayanya itu bisa loss? Nah, itu fungsinya manajemen keuangan. Paham? Ya. Baik teman-teman, itulah mata kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau ada yang dipertanyakan, nanti next minggu depan kita akan bahas kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.